Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhaju As-Sunnah, masih dalam bab ibadah, bahasan tentang salat. Dan juga kita masih melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala membagi syarat salat itu menjadi dua. Kembali ini kita ulangi. Yang pertama adalah syarat wajib salat, kemudian yang kedua adalah syarat sahnya salat. Dan kita sudah berlalu pembahasan terkait dengan syarat wajib salat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan syarat sahnya salat. Nah, di antara syarat sahnya salat adalah satrul aurati ma'al qudrati, yaitu menutup aurat disertai adanya kemampuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ahlul ilmi, para ulama, kecuali hanya sedikit saja dari sebagian ulama, bahwasanya menutup aurat itu merupakan syarat sahnya salat bagi orang yang mampu untuk melakukannya tentunya. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika di setiap sisi masjid, ya, di sisi setiap masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah ya usturu auratakum,
atau usturu auratikum. Ya, tutuplah aurat-aurat kalian. Ya, bila ingin sholat, ya di setiap masjid ingin sholat, maka tutuplah ya aurat-aurat kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan orang-orang terdahulu mereka tawaf di Ka'bah itu dalam kondisi telanjang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ya memerintahkan ya manusia untuk mereka ya menutup aurat mereka tatkala mereka beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalil berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat wanita yang telah mengalami haid, sudah balik maksudnya, ya, kecuali dengan khimar. Dengan khimar itu maksudnya adalah ya dengan pakaian yang dia menutup ya mulai dari kepala sampai ya anggota badan seluruhnya kecuali muka. Jadi ini khimar adalah semacam jilbab tapi dia membuka wajah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan ya wajibnya untuk menutup aurat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya ya sebagian ulama atau para ulama ya mereka ini membedakan antara ya aurat salat dengan aurat penglihatan. Jadi dibedakan antara aurat salat dengan aurat ya penglihatan. Maksudnya aurat penglihatan adalah aurat yang wajib ditutup di luar salat dengan aurat yang wajib untuk ya ditutup di dalam salat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa sih bedanya? Pertama adalah dari sisi kondisi. Ya, kondisinya kalau aurat nazar itu ya aurat yang ditutup wajib ditutup di luar salat. Kemudian adalah aurat salat adalah aurat yang wajib ditutup dalam salat. Kemudian ya perbedaan kedua adalah aurat nazar, aurat penglihatan itu ditutup karena alasan untuk menjaga syahwat, demikian. Ya. Adapun ya aurat salat itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Contohnya adalah untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki ya. Maka di dalam salat ada aurat salat yang berbeda dengan di luar salat. Untuk laki-laki contohnya adalah di luar salat pundaknya itu bukanlah aurat ya di luar salat,
pundaknya bukanlah aurat, demikian. Namun di dalam sholat ya, maka pundaknya ini dilarang untuk ya terbuka. Karena ada hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu fi as-sawbi al-wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki salat memakai satu pakaian yang tidak ada ya sesuatu pun di pundaknya yang menutupinya, demikian. Baik ya, walaupun kita katakan ya ini pendapat sebahagian ulama ya, berdasarkan hadis ini mereka menjadikan bahwasanya pundak itu adalah aurat dalam salat bagi laki-laki, karena itu terkait dengan hak Allah, hak dalam salat, demikian. Sementara kalau di luar sholat, maka pundak itu boleh untuk ya dilihat, ya di luar sholat itu boleh untuk dilihat. Kemudian ini jadi menurut pendapat sebagian ulama. Kita bicara tentang sebagian pendapat, ya, karena ada sebagian ulama yang membedakan antara aurat sholat dengan aurat nazar atau aurat di luar sholat, aurat penglihatan. Begitu juga wanita ternyata juga menurut sebagian ulama memiliki aurat dalam sholat, ya, aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat yang berbeda, ya, walaupun pada umumnya ya tetap sama, ya tetap sama. Kalau contohnya laki-laki tadi adalah antara pusar dan lutut, maka ini sepakat, ya sepakat. Ya, dalam sholat dan luar sholat tidak boleh nampak. Cuma ada tambahan, ya. Sebagian ulama mengatakan untuk aurat ya di dalam sholat maka pundak itu wajib untuk ditutup, demikian, ya. Adapun di luar sholat maka ini tidak wajib tutup bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, demikian pula, ya. Ada aurat dalam sholat, ada aurat ya nazar, aurat di luar sholat yang wajib untuk ditutup. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, contohnya adalah ya wanita, ini aurat wanita ya. Di luar sholat sebagian ulama mereka mengkategorikan wajah itu termasuk aurat, ya. Wajah itu termasuk adalah aurat untuk di luar sholat, ya. Ada sebagian ulama begitu. Bahkan ya kedua tangan, begitu juga kedua kaki, ya tumit atau telapak kaki. Nah itu aurat, ya. Menurut sebagian ulama bagi wanita ya itu adalah aurat di luar sholat. Adapun ya di dalam sholat maka wajah itu tidaklah aurat, bahkan tidak boleh untuk ditutup, ya menurut sebagian ulama yang lainnya pula demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa yang wajib bagi laki-laki untuk ditutup di dalam sholatnya? Maka tentunya adalah aurat-aurat yang disepakati oleh para ulama. Di luar sholat pun ya ini aurat, maka dalam sholat pun adalah aurat, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina sirrati war rukbati auratun." Apa yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Baihaqi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Daud, ya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu ia mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu fi lihafin la yatawashshahu bihi wa naha an yusalli ar-rajulu fi sarawil wa laysa alaihi ridaun." Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki sholat, ya, seorang laki-laki sholat dengan memakai hanya selimut, yaitu yang menyarungkan bagian bawah, menutup bagian bawah saja, yang tidak ada menutup bagian atasnya, ya, bagian atasnya. Dan Nabi SAW melarang seorang laki-laki, ya, sholat memakai celana panjang, sementara tidak ada padanya itu rida, yaitu pakaian yang atas semacam selendang yang menutupi bagian atasnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadisnya sahih, ya, riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, wajibnya untuk menutup bagian atas dari badan ini, ya, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karenanya, ya, jangan sampai seorang yang dalam kondisi ihram haji maupun umroh, ya, dia itu dalam kondisi ittiba, membuka bahu, demikian, maka hendaklah dia, ya, menutupkan pada pundaknya, ya, pakaian ihramnya bagi laki-laki tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis yang sudah kita sebutkan tadi, kembali kita ulangi, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah melarang, naha sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu fi saubin wahidin laisa ala atiqihi minhu syai'un, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki sholat pada satu pakaian atau memakai satu pakaian saja yang tidak ada pada pundaknya sesuatu pun darinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, setidak-tidaknya kalau kita pernah melihat orang yang ihram haji maupun umrah, ya, melihat pakaian, ya, yang dipakai oleh laki-laki dalam kondisi ihram haji maupun umrah, nah setidaknya seperti itulah dia sholatnya, ya. Itu dia memakai ada pakaian bawah, ada pakaian atas, nah seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau sampai seseorang itu pakai jubah yang menutup, ya, dari atas ke bawah, nah ini bagus. Yang penting jangan sampai dia isbal, yaitu menjulurkan pakaian sampai menutup mata kaki. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan, menunjukkan kepada kita bahwa seorang laki-laki ketika sholat diwajibkan dia untuk menutup auratnya, bahkan termasuk pahanya. Bahkan bagi sebahagian ulama yang memandang bahwasanya paha, ya, bukanlah aurat di luar sholat, ya, paha itu bagi laki-laki bukanlah aurat di luar sholat, maka di dalam sholat ini adalah aurat, ya. Jadi, ya, para ulama yang mereka berpendapat bahwasanya di luar sholat paha laki-laki,
bukanlah aurat, namun sepakat mereka dalam sholat itu adalah aurat. Ya, jadi ada sebagian ulama yang berpendapat aurat itu cuma kubul dan dubur saja bagi laki-laki. Ya, kubul dan dubur saja. Jadi kalau pakai celana ponggol begitu atau celana pendek, itu sudah cukup katanya. Nah, ini tentunya pendapat yang lemah ya. Tapi walaupun mereka berpendapat begini, dalam sholat bagi mereka paha itu juga adalah aurat, demikian. Bagi laki-laki, lebih-lebih bagi perempuan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya apa yang wajib ditutup oleh wanita dalam sholat dari auratnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya apabila seorang wanita itu sholat maka dia menutupi seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Wajah dan telapak tangannya. Cuma itu saja yang bukan aurat dalam sholat, demikian. Seperti itu. Baik, ini jumhur ulama berpendapat demikian. Bahkan walaupun hadirnya laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya atau melihatnya, maka jumhur ulama tetap berpendapat demikian. Yang wajib ditutupi adalah seluruh badannya, kecuali muka dan telapak tangan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila tampak dari wanita tersebut satupun aurat, aurat yang wajib untuk ditutup, itu nampak oleh laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, maka wanita tersebut bisa berdosa namun tidak batal sholatnya menurut pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat ulama, karena tidak ada dalil tentang batal sholatnya dengan hal tersebut, demikian. Ini menurut sebagian ulama yang dianggap adalah ini yang pendapat yang sahih. Nah, seperti itu. Berbeda halnya dengan sebagian ulama yang berpendapat wajah itu adalah aurat di luar sholat, begitu juga di dalam sholat, maka sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau ada laki-laki yang berpotensi untuk melihat wajah wanita dalam kondisi dia sholat sementara itu bukan suami dan bukan mahramnya, maka wajib bagi wanita tersebut untuk menutup wajahnya walaupun dalam kondisi sholat, demikian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan la tajuzu salatul mar'ati wa syai'un min jasadiha maksyufun. Tidak boleh salat seorang wanita dalam kondisi tersingkap sesuatu dari badannya, demikian.
tidak boleh ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu juga ada pendapat ya bahwasanya apabila tersingkap sedikit dari rambutnya atau badannya maka salatnya sah dan tidak wajib baginya untuk mengulangi salatnya menurut kebanyakan dari ulama. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad demikian. Namun apabila tersingkap ya sebagian besar dari auratnya, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya apabila masih di waktu sholat tersebut demikian. Ya, ini menurut ya ulama 4 madhab dan yang lainnya. Nah seperti itu. Jadi dibedakan antara banyak atau sedikit. Ya, nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, jadi kita tegaskan ya bahwasanya ya apabila nampak wajah ya seorang wanita oleh laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, namun terlihat dalam kondisi sholatnya wanita tersebut ketika dia membuka wajahnya ketika sholat ya, maka sah sholatnya ya, sah sholatnya demikian, sah sholatnya. Hanya saja menurut sebagian ulama yang mereka berpendapat bahwasanya wajah itu adalah aurat, wanita tersebut berdosa, maka seharusnya dia menutup wajahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada pembahasan juga, apakah tumit kaki bagian bawah punya perempuan itu adalah aurat ketika sholat ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama mereka ya berbeda pendapat ya. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan wa kullul mar'ati auratun. Setiap wanita itu adalah aurat, yakni fi shalah, yaitu dalam salat. Illa wajhaha wa kaifa wa kaffaiha wa dhahra qadamaiha. Ya, kecuali wajahnya, dua telapak tangannya dan ya punggung dari kakinya. Nah, seperti itu. Jadi tidak aurat menurut Imam Asy-Syafi'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat hadis dari Ummu Salamah bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin laisa 'alaiha izar?" Apakah seorang wanita itu salat memakai pakaian dan khimar, dir'in pakaian yang menutup pakaian badan menutup ke bawah tapi tidak ada bagian kepalanya ya. Kemudian apakah juga memakai khimar, yaitu jilbab yang membuka wajah demikian, yang tidak ada izar. Izar itu artinya tidak nyambung sampai ke bawah gitu. Jadi dir'in itu ada sendiri ya. Maka Rasul mengatakan idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhuru qadamaiha. Ya. Boleh apabila ya dir itu pakaian yang melekat di baju ya,
pakaian baju yang melekat di badan itu sampai dia menutup punggung dari kedua kakinya, maka yang seperti itu dibolehkan. Hanya saja ini hadisnya ya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan adalah hadisnya dhaif ya. Hadisnya riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan menyebutkan pendapat yang rajih, yang kuat ya. Bahwasanya boleh ya bagi wanita yang sholat itu dalam kondisi tersingkap punggung kakinya ya, dengan syarat tidak ada laki-laki yang ya laki-laki lain. Namun lebih utama dan lebih hati-hati adalah menutupnya, demikian. Jadi pakai kaos kaki atau ya mukena itu dipakai sampai menutup bagian kakinya. Nah seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi dianjurkan ya bagi wanita ketika dia sholat itu menutup seluruh badannya ya, menutup seluruh badannya. Bahkan kalau ada lebih panjang lagi ya, maka ini lebih bagus ya, demikian. Perlu diketahui bahwasanya ada hukum secara khusus bagi budak wanita. Budak wanita ini adalah wanita yang didapatkan ya sebagai tawanan perang, lalu ini dijadikan budak yang bisa dijual belikan ya. Nah para ulama mereka bersepakat ya, kecuali Imam Hasan dan Atha bin Rabah, bahwasanya budak ini boleh ketika sholat dia ya menyingkap rambutnya, jadi rambutnya boleh kelihatan. Tapi wallahu taala alam, pendapat yang kuat adalah tidak ya. Ini hanya kita sebutkan sebagai faedah bahwasanya para ulama itu memberikan perlakuan khusus untuk wanita yang menjadi budak ya, budak ketika dia sholat. Maka ada dua pendapat ya, pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya boleh tersingkap rambutnya, adapun Imam Hasan dan Atha mengatakan tidak boleh ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, adapun anak kecil, anak perempuan yang kecil yang belum haid, maka tidak wajib baginya ya ketika sholat untuk dia memakai jilbab. Tapi ya tentunya dipakaikan jilbab itu sebagai latihan bagi dia, bahwasanya nanti kalau sudah dia dewasa ya, dia harus sholatnya dengan cara demikian, yaitu pakai jilbab menutup wajahnya, membuka wajahnya, pakai jilbab yang membuka wajahnya, demikian. Hanya saja ya ketika anak-anak ya ini sholat dalam kondisi dia membuka kepalanya atau rambutnya sehingga kelihatan, maka ini tidaklah mengapa insyaallah taala. Tapi sebaiknya diberitahu, diajarkan ya bahwasanya untuk wanita setelah dewasa maka ketika sholat dia harus menutup seluruh auratnya ya, kecuali wajah, kemudian telapak tangannya, demikian. Ada riwayat dengan sanad yang sahih dari Ibnu Jurayj ya, disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Musannafnya
Ibnu Jurayd bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, al-jariyatul lati lam tahid wa hiya tusalli. Gimana tentang seorang anak kecil yang dia belum haid dan dia salat? Qala, maka ia mengatakan hasbuha izaruha. Cukup baginya adalah ya sarungnya, itu bagian bawah, demikian. Jadi kepalanya nggak apa-apa tersingkap. Tapi tentunya ini dalam kondisi masih kecil ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada faedah, kita akan sebutkan kasus. Gimana dengan orang yang sedang sholat tiba-tiba tersingkap auratnya tanpa sengaja, apakah batal? Ya, maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya apabila tersingkap auratnya ya dalam sholat tanpa sengaja ya, maka apabila dia tidak menutupnya secara cepat saat itu, maka bisa membatalkan sholatnya ya, demikian. Jadi kalau tersingkap auratnya, aurat besar gitu maksudnya ya, aurat besar itu tersingkap ya, bagi aurat-aurat yang besar begitu, seperti mungkin bagian paha ya, betis begitu, bagian dada demikian terbuka ya. Kalau bagi laki-laki tentunya bagian paha ya, sama katakan seperti itu ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya batal sholatnya apabila tidak segera ditutup ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila segera ditutup, maka ini tidaklah membatalkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ya, bagaimana dengan orang yang tidak mampu untuk menutup auratnya dalam kondisi sholat? Ya, contohnya dia tidak memiliki pakaian, ya, tidak memiliki pakaian, ya mungkin karena dia sangat saking miskinnya begitu ya, ya, sehingga dia tidak bisa menutup auratnya. Ya, bagaimana sholatnya orang seperti ini? Maka para ulama berbeda pendapat tentang tata cara sholatnya orang seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya dia boleh untuk memakai pakaian yang najis atau pakaian yang diharamkan, ya, karena wajib baginya untuk menutup, ya, seperti itu. Ini jumhur ulama, ya. Seperti contohnya mungkin yang disebutkan adalah seperti dia pakai dulu pakaian orang walaupun tanpa izin, lalu dia sholat menutup auratnya, kemudian dikembalikan. Nah, seperti itu. Nah, apabila dia tidak mendapatkan apapun, maka sebagian ulama mengatakan dia sholat telanjang, ya, berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dalam surah At-Taghabun, ya, ayat 16. Nah, adapun sebagian ulama seperti ulama mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat orang tersebut yang sholat nggak punya pakaian apapun, maka dia tinggal memilih saja sholatnya berdiri atau dia sholatnya duduk, demikian. Tentunya duduk itu lebih disukai karena nah ini akan membuat berbahayanya kalau dia sholat dalam kondisi berdiri, kan kelihatan keseluruhannya, demikian. Ingat ini bila dia tidak mendapati pakaian. Contoh ya, ada orang yang contohnya pakainya hanyut ketika ketika mandi di sungai, hanyut seluruhnya, tasnya, pakaiannya, demikian. Sementara sudah masuk waktu sholat dan akan berakhir sholat tersebut, maka dia sholat dalam kondisi telanjang ketika itu, ya, dalam kondisi telanjang. Ya, kalau dia memiliki sesuatu yang bisa untuk ditutupinya, ya, kalau dia berjalan semakin jauh, tentunya ini akan membuat terlihat oleh orang-orang, ya. Demikian. Kalau dia punya sesuatu yang bisa menutupinya, contohnya seperti dedaunan, maka dia lakukan, ya. Nah, kalau tidak, bagaimana? Contohnya, akhirnya dia masuk ke dalam satu kita katakan semacam gua, ya. Lalu dia sholat. Bagaimana sholatnya?
Nah, maka di sini ulama mazhab Hanafi atau Hambali memberikan pilihan. Dia memilih ya antara sholat berdiri atau sholat duduk, demikian. Tentunya duduk ini lebih lebih disukai karena ini lebih tidak vulgar, demikian ya. Adapun ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka mengatakan tetap wajib berdiri, tidak boleh duduk, demikian ya. Nah, setelah dia sholat dalam kondisi tadi tak menutupi auratnya secara sempurna, apakah setelah dia mendapatkan sesuatu yang bisa menutupinya setelah berakhirnya sholat, ya dia wajib mengulangi, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Kalau saya condong, ya kalau masih dalam waktu sholat, maka sebaiknya dia mengulangi sholatnya, demikian ya. Namun apabila sudah di luar sholat, maka waktu sholat sudah berakhir, masuk waktu sholat yang lainnya, maka tidak perlu dia mengulanginya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya kita masuki sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, baik, ini ada pertanyaan. Baik, ini pertanyaan tentang PO, ya. Ya, PO. Sekarang saya lagi jualan open PO, pre-order, teri nasi basah. Saya sebagai reseller, ambil ke supplier di Bogor. Saya di Medan punya beberapa reseller dan beberapa customer. Nah, ini yang ikutan untuk PO ini banyak sekali, Ustadz. Saya mau kasih harga ke mereka, sudah saya naikkan dari harga supplier saya. Ya. Apakah saya harus lunasi dulu ke supplier atau boleh reseller dan customer saya membayar lunas kepada saya terlebih dahulu, demikian. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang ditanyakan, maka silahkan memilih satu dari dua. Apakah menjadi agen, murni agen, yaitu tidak memberikan modal sedikit pun, ya, atau menjadi penjual kedua, ya. Penjual kedua dari supplier, ya, setelah memberi dari supplier. Baik ya. Nah, tapi perlu diketahui ini konsekuensi berbeda. Ya, konsekuensi berbeda. Nah, kalau jadi agen, murni agen, ya, itu ciri khasnya adalah tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Jadi tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh agen ini. Dia murni hanya mencari penjual, demikian. Sehingga barang yang barang ini, ya, teri basah atau yang semisalnya, ya, nah ini adalah masih dimiliki oleh supplier, demikian. Dalam perjalanan pun itu dimiliki supplier, ya. Bahkan boleh untuk langsung, ya, dikirimkan ke customer tanpa harus melewati, ya, barang tersebut lewat agen, bisa langsung.
Syaratnya adalah tidak ada pembayaran sedikit pun yang dikeluarkan oleh pihak agen. Nah, seperti itu. Dia hanya sebagai perantara atau penghubung saja. Demikian. Jadi dia adalah wakil dari supplier dalam hal ini. Wakil dari supplier, sang penjual, pemilik barang. Ya. Dia tinggal cari pembeli. Demikian. Baik, nah seperti itu. Ya. Pembayarannya bisa langsung kepada supplier, nanti dia minta fee-nya, ya, atau bisa langsung kepada si agen, nanti tinggal dibayarkan kepada supplier untuk harga modalnya. Nah, untuk akad keagenan seperti ini, ingat ciri khasnya adalah tidak ada modal sedikit pun yang dikeluarkan, tidak ada pembayaran, ya, dari agen kepada supplier, tidak ada. Ini adalah murni perantara saja. Demikian. Ya. Maka harus ditetapkan ya salah satu dari dua hal ini. Boleh memilih dari salah satu dua hal ini. Yang pertama adalah ya harga jual itu ditentukan oleh supplier. Ya. Maka kalau harga jual ditentukan oleh supplier, tetap saja di pasaran harganya seperti itu. Kewajibannya adalah menentukan fee atau upah dari penjualan tersebut. Oleh karenanya, ya agen ini harus ya menetapkan atau menyepakati upah dirinya ya dengan supplier itu ketika lakunya barang. Berapa per kilo contohnya kalau laku. Nah, seperti itu. Baik, yang kedua adalah ya apabila barang tersebut itu boleh ya ditentukan harga jualnya oleh si agen. Maka kewajibannya di sini adalah wajib untuk menentukan ya harga dasar atau harga pokok dari barang tersebut. Jadi berapa modalnya ya per kilo dari teri basah tersebut itu contohnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau diberitahu bahwasanya sekian harga per kilonya, maka silahkan dia jual setelah itu. Ya, dan ingat ya, keagenan seperti ini tidak ada pembayaran sedikit pun dari uang agen, tidak ada. Dia hanya sebagai perantara. Kalaupun seandainya ada pembayaran, itu adalah uang dari sang pembeli. Boleh langsung kepada supplier, boleh ya juga pembayaran ke agennya. Tapi itu adalah uang, pembayaran itu adalah uang milik dari ya supplier, demikian ya. Keberhakan agen adalah dia minta fee yang sudah ditetapkan. Nah, seperti itu. Ya, atau kelebihan dari harga pokok, harga dasar yang sudah ditetapkan oleh supplier. Demikian. Baik. Ini adalah cara pertama, yaitu sebagai agen. Cara kedua adalah bisa menjadi penjual. Ya. Menjadi penjual. Tapi syaratnya adalah tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Nah, itu dia. Memang agak sulit kalau yang seperti ini. Cuma dia bisa untung besar, menaikkan harga lebih. Walaupun cara pertama jadi agen pun bisa juga. Dengan cara harga jual harga jual adalah harga jual itu ditentukan oleh pihak agen. Ya. Syaratnya tadi itu barangnya ya ditentukan harga dasarnya berapa, demikian ya. Nanti baru dijualkan sesuai dengan ya kemampuan dari sang agen menjualnya ya di pasaran. Baik ya. Bisa juga. Sebenarnya cara yang pertama jadi agen itu lebih bagus ya. Sekedar dia menghubungi minta jadi agen boleh. Tapi ingat ya, tidak ada pembayaran sedikit pun dari uang pribadi agen ya. Nah, seperti itu. Dan uang yang dibayarkan itu adalah uang milik supplier. Nah, cara kedua tadi sebagai penjual. Dia sebagai penjual. Maka dia harus beli terlebih dahulu ya dari supplier. Ini agak repot ya. Dan tidak boleh dia menjual kepada calon-calon customernya kecuali barang itu sudah sampai dulu. Nah, gitu. Ciri khasnya apa ini? Ciri khasnya adalah
pihak supplier tidak mau ada agen yang gratis. Nah, itu dia. Karena supplier pengen harus ada pembayaran di awal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah bukan akad keagenan, begitu ya. Tapi ini adalah akad jual beli. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun kita katakan terkadang ada supplier yang mudah bisa seperti itu. Kalau bisa memilih yang pertama bagus. Kalau nggak bisa maka cara yang kedua ini jadi penjual, jadi penjual. Ya, maka syaratnya adalah barang itu harus dimiliki, dibeli dulu. Kalaupun ada calon-calon customer yang mereka pesan, maka ketahuilah itu hanya akad pemesanan, tidak mengikat, dan tidak boleh ada jual beli yang mengikat, sekedar pesan. Contohnya ada A, B, C pesan, itu tidak mengikat. Nah, tinggal nanti begitu pemesanan itu dibuat, nah kemudian baru terjadi jual beli. Maka pihak reseller ini dia harus membeli barang yang dipesan tadi itu dibeli, demikian, dikirim uang, kemudian sampai barang, baru setelah itu dia lakukan akad jual beli dengan para customer yang sudah pesan. Nah, seperti itu. Kalau mereka mundur dari jual beli, maka jangan dimarahin, karena tidak mengikat. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki kalau sebagai penjual, demikian Dan tidak boleh menjual barang dalam kondisi barang masih dalam perjalanan. Harus sampai dulu baru dia jual. Nah, seperti itu. Dimiliki dulu dia. Nah, seperti itu. Kalau seandainya minta para calon customer ini dia membayarkan sebagian harga, maka ketahui ini bukanlah sebagai pembayaran dari harga tersebut, bukan jual beli. Ini hanya bukti keseriusan beli. Tapi kalau tidak jadi, nggak boleh hangus, harus kembali. Nah, seperti itu, karena bukan jual beli. Kalau sampai ada uang DP yang didahulukan oleh calon customer, sementara barang ini belum dimiliki atau belum sampai, maka terjadi jual beli hutang dengan hutang. Barang terhutang, uang terhutang. Ini terlarang, demikian sehingga tidak boleh hangus. Itu hanya bukti keseriusan beli apabila ada uang mukanya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan, untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Mari kita berdonasi bahu-membahu, menyisihkan sebagian harta kita untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat kajian Islam berbasis sunnah di wilayah Medan dan sekitarnya. Masjid ini juga nantinya akan digunakan untuk sholat 5 waktu, tentunya ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, begitu juga adalah masjid ini akan dijadikan sebagai tempat kajian, baik itu yang rutin maupun yang berkala, insyaallah taala. Dan juga insyaallah akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosial di masjid ini, insyaallah taala. Bagi siapapun di antara kita yang ingin punya rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, tentunya tatkala dimanfaatkan masjid ini, maka mari kita berdonasi. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Mari kita turut serta di dalam
amal yang mulia ini, membangun rumah Allah, Masjid Al-Muwahhidin di wilayah Medan dan sekitarnya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.